Halo guys, apa kabar semuanya? Nah, kali ini ketemu lagi sama gue Om Febs dan Om Marlin. Tapi kali ini kita agak sedikit berbeda. Kita hari ini ada agak sedikit apa istilahnya? Bukan berubah tapi selingan. Jadi kita hari ini kalian gue memang mau benerin semobil gue. Jadi kita hari ini mau ke bengkel baru di daerah Pamulang. Pamulang itu masuk ke mana sih, Lin? Ciputat ya, Lin? Tangsel ya, daerah Pamulang, Tangsel. Nah, itu ada bengkel baru namanya Karya Prima Ultima gitu. Bener ya, Karya Prima Ultima ya, bener ya namanya ya. Betul. Terus dia authorized di bengkel body repairnya sebenarnya BMW, tapi mereka itu sebenarnya bisa kerjain semua, tapi nanti untuk lengkapnya apa aja yang bisa dikerjain kita tanya di sana. Nah, gua kesana mau ngapain? Gua mau benerin, mau ngerapiin cat front lips-nya si mobil Porsche ini gitu, karena mentok waktu itu ya gasrot, jadi si front lip-nya itu rusak di bawahnya catnya. Jadi sekarang gua mau benerin. Jadi gua pikir udah gua sekalian, karena dapat rekomendasi katanya bengkelnya bagus banget, bisa ngerjain semua jenis mobil yang mewah-mewah dan yang non mewah-mewah juga, dari supercar atau sportscar biasa juga bisa, termasuk BMW. Jadi rekomendasinya ke situ. Jadi makanya gue mau ke sana, mau sekalian rapihin si front lips gue itu, and then kita lihat dia bisa ngapain aja nanti di sana. Nanti kita tanya, kita ngobrol-ngobrol sama yang in charge di situ gitu ya, sekalian lah mumpung kan bikin benerin mobil, gue sekalian aja gue bikinin sekalian lah biar kalian tahu juga, supaya kalian bisa punya alternatif. Nah, ini kita udah mau sampai di depan. Ini dia, Lin, Karya Prima Ultima namanya, Lin. Persis di sebelahnya pom bensin Vivo di jalan apa namanya, Lin? Ciater. Jalan Ciater ya. Oh, oke. Oke, stop. Oke. Nah, kita udah sampai guys di sini. Jadi kalau mau lihat mana yang mau gue benerin nih, memang nggak banyak sih kelihatan dosanya, tapi itu nih grepes ini di bawah semua, ya kan? Sama ada stone chip. Jadi gue pengen rapiin bagian ini. Di sini gue pengen lihat hasilnya, karena memang banyak bengkel bagus di luar sana, tapi yang di sini katanya sangat rekomendasi banget, walaupun agak jauh dari Jakarta, tapi gue bela-belain ke daerah Pamulang ini karena ya itu tadi, katanya memang hasilnya bagus banget. Mari kita buktikan nanti, lihat hasilnya bagusnya seberapa bagus ya kan, dan kita tanya-tanya seberapa mahal apa enggak dan segala macem, supaya ini bisa jadi bengkel pilihan alternatif buat kita juga ya kan, karena memang gue kan bukan anak-anak mobil banget, jadi tetap perlu rekomendasi tempat yang bagus kalau mau benerin mobil dan macam-macam. Nanti kita tanya mereka bisa ngapain aja. Yuk kita masuk ke dalam. Nah guys, ini kita udah masuk ke dalam area reception, tempat pendaftaran dan segala macam. Sambil kita ketemu sama salah satu direkturnya untuk nanya-nanya bisanya ngapain aja di sini, seperti yang gue bilang tadi. Sampai kita ini udah ada Pak Rudi. Halo Pak Rudi, apa kabar? Halo, Pak? Apa kabar? Baik. Sehat ya Pak? Sehat. Pak Rudi, ya. Boleh jelasin nggak Pak Rudi ini apanya nih? Oh. biar teman-teman kita semua pada tahu dulu nih Pak Rudi ini siapa nih gitu. Saya di sini sebagai operational director. Oh, operational director, oke. COO lah ya Pak ya? Ya kurang lebih. Ya. Pak, gini, kalau saya tadi datang itu kan logo BMW-nya gede banget, namanya Karya Prima Ultima, BMW Ultima lah ya dibilangnya.
Emang khusus buat BMW doang apa bisa yang lain sih Pak kalau ke sini? Bisa yang lain, tapi standarnya standar BMW sama Mini. Emang standar BMW nggak bagus Pak? Hah? Nggak bagus. Bagus dong. Kalau enggak kita nggak pasang yang gitu. Bener. Nah Pak, boleh jelasin nggak Pak? BMW Ultima ini tuh apa aja yang dikerjain di sini Pak? Dan brand apa aja yang boleh masuk ke sini? Jadi kita di sini adalah service dealer dari BMW. Authorized Pak? Authorized. Authorized, oke. Dan authorized body shop pertama dari BMW Di Indonesia? Indonesia. Ini the first Pak? The first. Setelah BMW bertahun-tahun ada di sini, ini Ya. baru punya nih pertama kali? Ya, body shop pertama yang authorized. Kalau yang sebelumnya, kalau body shop yang lain itu apa mereka bilangnya? No authorized sih. No authorized. Ini baru the first and only di Indonesia Ya, nih? Saat ini the only one. Baru loh, mereka udah berpuluh-puluh tahun ada di sini. Ya. Ini baru Pak ya? Baru. Oke. Terus selain body repair, pengerjaan mesin gitu-gitu dikerjain nggak sih Pak? Dikerjain di sini ya, Kalau saya mau servis doang gitu bisa boleh, dong? Boleh. Servis mobil lain boleh? Servis mobil lain boleh. Boleh juga? Boleh juga. Oke. Contoh Pak, misalkan mobil saya Jepangan gitu, bisa Boleh, juga? Bisa juga kita kerjain. Atau mobil saya Itali gitu, boleh juga? Kita punya scannernya, punya peralatannya semua. Untuk semua brand ada? Semua brand. Oke, nah ini nih sebenarnya gue pengen lurusin dikit nih, supaya jadi ketika kalian lewat, itu Jalan Ciater ya namanya Pak? Iya, Ciater Raya. Ini Jalan Ciater Raya di daerah Pamulang, nggak jauh dari, ini nggak jauh dari BSD, nggak jauh ya Pak ya? Kalau kalian lewat Jalan Ciater Raya, lewat ini, jadi jangan pikirin bahwa itu cuma bengkel BMW doang. Jadi kalau mobil kalian even non BMW, itu juga tetap masih bisa masuk ya Pak ya? Mau Jepang, mau Itali, mau Korea, ya tetap masih bisa masuk. Karena mereka widespread-nya sih lumayan banyak ya, semua brand bisa terima gitu. Nah, Pak, servis, body repair, kemudian apalagi Pak? Restorasi? Restorasi juga. Semua brand? Semua brand. Bisa supercar? Bisa. Bisa juga? Bisa juga. Kayak Itali, supercarnya Jerman, yang lain gitu, kayak Porsche gitu, Ferrari gitu. Bisa juga Pak? Wah, amazing. Pak, ceritain dong Pak, kenapa ini namanya BMW Ultima tapi bisa punya spreading pengerjaan yang sangat luas untuk dari mobil yang biasa aja nih sampai ke mobil yang levelnya di atas gitu Pak? Ya kita punya know-how pertama, know-how yang cukup, dan banyaknya teknisi kita juga dari multi brand. Kebanyakan adalah dari luxury. Dari luxury cars, Jadi premium car ya, mereka sudah biasa nanganin lah. Oh, jadi nggak worry lah Pak. Kan karena misalkan nih tiba-tiba ada customer nih Ferrari, gue bilang ngapain saya ke BMW gitu misalkan gitu ya. Tapi padahal ternyata di sini pengerjaannya ya basically ya sama aja kayak pengerjaan OEM Ferrari atau OEM Lamborghini atau Porsche gitu ya Pak ya. Tetap sama aja kan Pak ya, maksudnya standarnya kan tetap ada standar tingginya satu produsen lah ya kan Pak. Maksudnya saya nggak mungkin bawa Ferrari tapi standar yang keluarnya mobil Cina gitu kan nggak mungkin kan Pak ya. Ferrari keluarnya standarnya Ferrari kan gitu ya Pak ya. Oke, jadi menarik ya. Toolsnya pun kita gunakan yang special tools, standar ya. Standar toolsnya memang yang sesuai dengan Eropa brand masing-masing. Jadi brandnya dari Eropa dan itu dipakai di brand-brand car yang lain ya. Oke, Pak. Bengkel body repair, bengkel servis, itu kan di Jakarta atau di daerah Tangerang Selatan ini kan banyak sebenarnya Pak. Banyak. Yang bikin beda apa sih Pak? Tempat Bapak, maksudnya saya jauh-jauh datang dari Jakarta, saya dikasih rekomendasi nih katanya, lu datang ke sana ke Ultima, walaupun mobil lu bukan brand BMW katanya, lu masih datang ke sana katanya. Ini kan rekomendasi Pak, tapi kan saya pengen dengar langsung. Apa sih Pak nilai plusnya kalau saya ke sini itu apa Pak gitu? Kalau bedanya daripada saya ke bengkel yang lain deh gitu misalkan. Di body repair kita di sini sudah tidak pakai kita menggunakan dry sanding. Dry sanding. Jadi tidak ada air lagi. Oke. Jadi kalau bengkel-bengkel kan banyak kan ngedempul, habis dempul ngamplasnya pakai air. Ya betul. Standar lah itu kan konservatif banget tuh. Kita nggak ada. Oh itu nggak ada? Jadi kita jamin
kalau nggak ada air, otomatis karat bisa dikecil. Oh, itu nilai lebihnya. Ya. Dan lagi, kalaupun kita perbaiki sampai dengan posisi metal, itu kita ada treatmentnya sendiri. Nggak langsung kita, oh ini metal, kita dempul aja. Enggak. Oke, Pak. Jadi kalau mau lihat, kita bisa ke situ sebentar. Boleh. Ayo Lin, kita lihat kan Lin. Ini mobil M5. Nah, ini proses pengerjaan. Enggak apa, Pak. Terus? Ini kebetulan nih aluminium. Iya, ini aluminium dari dasar ya. Oke. Kita tuh nggak langsung, oh ini penyok misalnya. Kita langsung dari aluminium nih kita dempul. Enggak. Kita ada namanya epoxy primer baru. Oke. Baru ini setelah epoxy primer baru surfacer. Oh, surface dulu. Iya, baru base coat. Ini warna. Oke, terus baru clear coat. Jadi ada 4 tahapan. Ya, ada 4 tahapan. Nah, di antara ini ada dempul, Pak. Kalau perlu didempul. Kalau perlu, kalau misalkan permukaannya udah nggak rata di aluminiumnya segala macam ya. Iya. Oke. Jadi ini proses yang kita jalani. Oke, Pak. Kalau mobil saya mobil tua nih, tahun 70 gitu. Terima juga nggak sih, Pak? Terima. Kita restore namanya. Tua, lebih tua lagi pun bisa. Klasik Bisa. gitu misalkan. Bisa juga. Bisa. Misalkan saya punya BMW berapa? 2002 ya Pak, yang tua misalkan gitu. Bisa Pak? Bisa. Partnya ada? Partnya dari BMW punya komitmen untuk Oh iya, ini kan karena authorized langsung ya Pak ya, langsung di Jerman ya berarti ya. Oke. Pak, sama saya tadi dikasih tahu. Di sini itu bisa perbaikan sasis Pak. Katanya mesin sasisnya the one and only yang ada di Asia Tenggara. Itu benar? Bukan the one and only di Asia Tenggara, tapi pertama dan satu-satunya di Indonesia. Pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kalau apa sih kelebihan mesin itu Pak? Dia pakai komputer Pak. Jadi ukurannya nggak mungkin salah tuh. Iya. Titik-titiknya nggak mungkin salah tuh. Istilahnya kalau orang bilang ngurut sasis tuh ya kan, kalau teknologi jadul-jadulan tuh. Ini enggak nih Pak, ini udah computerized bener. Iya. Apa aja mobil bisa Pak? Bisa, semua all brand di dunia dia punya database-nya. Kalaupun di kita nggak ada, kita tinggal download aja. Misalkan tiba-tiba ada satu produk aneh lah misalkan gitu ya, itu bisa di-download nanti keluar. Itu kayak blueprint-nya lah gitu ya Pak ya. Jadi benar-benar like keluar produksi dari pabrik ya. Wah gila. Ini nih maksud gua, kenapa gua tuh kan kalian semua tahu ya, maksudnya gua tuh senang maksudnya nyari ngubuk-ngubuk tempat dan segala macam. Dan ini kan nggak deket ya dari rumah gua yang ada di selatan sana ke sini, hampir lebih kurang 45 menit sampai sejam, tergantung jalan macet apa enggak. Tapi untuk pergi ke satu tempat yang worth it itu pasti gue jalanin. Pak, cuma nanya. Orang kan kalau ngeliat brand begini tiba-tiba ngeliat mobil masuk bagus kan ada worriness soal pricing ya Pak ya. Iya. Pricing itu di sini gimana Pak? Karena kayak misalkan nih ya Pak ya, saya bawa entah Ferrari lah atau apa gitu. Misalkan kita ngomongin supercar atau luxury car ke bengkel-bengkel yang katanya terkenal banget tuh di Jakarta ya kan. Yang sampai ngantri lama banget sampai setahun lah nggak kelar-kelar. Nah, di sini dari sisi pricing dan waktu pengerjaannya gimana Pak? Kalau waktu pengerjaan kan relatif Pak. Betul, tergantung apa yang rusak ya. Iya. Kita ngomongin kalau price, minimum pengerjaan lah misalkan. Ya bisa aja. Kita ada punya fasilitas juga one day service yang one day. Ya, yang ngecat. Iya. Mantap. Terus kalau pengerjaan yang biasa, maksudnya yang umum lah ya, ya kurang lebih 5 hari kerja juga. 5 hari kerja udah beres. Tergantung panelnya juga. Iya, tergantung berapa banyak panel lah. Tapi average let's say segitulah ya Pak ya. Maksudnya kan orang tuh kan malas satu kan masukin mobil itu satu kenapa Pak? Walaupun ada asuransi, nanti kita ngomongin asuransi ya Pak. Nunggunya tuh kelamaan kan Pak gitu. Orang kan kadang-kadang ngerasa nggak nyaman untuk naik kendaraan umum karena apalagi musim Covid ya Pak ya. Kita nggak tahu siapa sopir kita dan segala macam. Jadi karena ketika harus masukin mobil itu akhirnya milih ntar aja itu karena lama Pak pengerjaannya. Dan itu nggak cuma di bengkel yang notabene katanya bengkel bagus, bengkel yang biasa juga sama gitu. Nah, ini salah satu guarantee ya Pak ya dari sini bahwa pengerjaannya itu
efisien dan cepat ya Pak ya. Dan lagi karena COVID ya, mobil-mobil yang keluar sini kita desinfektan terlebih dahulu. Oke. Ya karena habis dipegang-pegang sama ini ya, sama pekerja-pekerja gitu ya. Jadi semua disinfektan dulu sehingga nyaman lah ya customer ya Pak ya. Juga Asik. Oke. Pak Rudi. Ya. Tadi kan saya nyinggung asuransi Pak. Ini udah kerja sama asuransi pasti lah Pak ya. Banyak Pak asuransinya Pak yang udah kerja. Lumayan Pak. Kalau misalkan belum ada asuransi, misalkan asuransi saya ternyata nggak ada nih partnernya di sini. Itu gimana Pak? Saya tetap bisa pakai asuransi atau saya harus bayar sendiri? Biasanya tergantung asuransinya. Tergantung asuransi. Bisa kadang ada sistem mode reimburse ya Pak ya. Jadi kita pilih yang non rekanan, nanti kita lapor ke mereka, nanti mereka gantiin gitu. Atau ya memang bisa langsung ke kita, nanti ada selisih mereka bayar. Oke, ya. Pak, tadi Pak mengenai pricing kita belum sempat bahas. Seberapa mahal apa seberapa murah Pak? Atau lebih sih lebih murah, tapi ya itu penting Pak. Yang penting lebih murah. Dan, ya penting. Ya kurang lebih lah gitu loh. Oke ya Pak ya. Jadi kan banyak tuh Pak tukang getok-getokin harga tuh di luar sana gara-gara ngelihat logo Bapak apa gitu kan. Begitu logonya BMW, Mercy, apalah Audi segala macam, udah nih ini kelasnya naik nih. Jadi bukan basicnya karena satu pekerjaan. Kan misalkan Bapak ngerjain satu panel mobil BMW sama satu panel mobil Jepang kan sebenarnya kan sama yang dikerjain ya Pak gitu. Tapi karena mereka ngeliat brand akhirnya wah panelnya BMW lebih mahal nih gitu dibanding panelnya mobil Jepang misalkan gitu. Kalau di sini enggak ya Pak ya? Standar ya Pak ya? Ada standarnya. Top. Ada standarnya. Kita juga nggak mau ngecewain customer ya. Dalam artian, wah dengan harga segini saya masuk masuk mobil premium naik enggak. Jadi kita punya price itu yang, Pak. Nah ini yang teman-teman saya pengen tuh yang kayak gitu tuh Pak. Jadi mereka tuh jadi nggak takut loh Pak mau bawa mobil-mobil yang istilahnya, kan itu mobilnya cuma ini doang, cuma kelas ini doang gitu loh Pak. Jadi padahal Bapak nggak bisa ngerjain yang istilahnya levelnya bukan mobil premium, tapi dengan harga juga yang biasa aja gitu loh. Jadi nggak harus terkaget-kaget begitu dilihat invoice-nya Pak, wah gitu. Gitu Pak, gitu. Pak, Ultima tuh udah berapa lama sih Pak? Kok saya baru tahu itu loh Pak, gitu. Jadi gini, kita berdiri sih udah 2 tahun. Berdiri udah 2 tahun? Nah, prosesnya itu untuk dapetin authorized dan certification dari BMW. Kita sudah selesai. Kita baru grand opening tuh tanggal 16 Maret. 16 Maret kemarin? Ya. Oh baru dong ya? Baru 2 minggu ya Pak ya? Ya 2 minggu lah ya lebih kurang. Karena 31. Kita udah dari Oktober sudah beroperasi. Oktober udah beroperasi. Oh berarti dari Oktober udah terima customer? Udah. Tapi launchingnya kemarin 16. Jadi udah 5 bulan ya lebih kurang ya Pak ya? Pak, ini kan bagian penerimaan nih Pak kayaknya ya? Ini reception area. Reception area ya Pak ya, bagian penerimaan tamu. Boleh kita lihat-lihat ke belakang nggak Pak? Boleh. Untuk lihat area pekerjaan nih. Yuk Lin, yuk kita lihat yuk. Oke, di sini kita lihat nih area general repair. Oh ini area general repair. Jadi kayak lihat sini ini mereka lagi bongkar mesinnya. Oke, ini 30. Iya 30 ya. Iya. Berarti kalau saya cuma servis ganti oli doang, gitu bisa dong Pak di sini? Bisa. Nggak harus, ya maksudnya nggak harus body repair, nggak harus pekerjaan restorasi berat ya. Saya mau ganti oli biasa aja juga bisa kan Pak? Service rutin pun kita. Service rutin terima ya Pak ya? Iya. Dan kalau BMW berarti di sini service rutinnya ke record berarti Pak? Ke record juga ya berarti Pak ya? Record semua. Oke. Jadi warranty segala macam berlaku. Warranty jadi nggak fault ya Pak ya kalau masuk ke sini ya. Tapi khusus BMW aja Pak. Apa kalau yang lain juga? Yang lain juga bisa. Yang lain juga bisa Pak. Tapi standarnya adalah standarnya BMW. Standarnya BMW. Kalau itu standar BMW kan bagus banget Pak. Iya kan? Kita tahu sendiri. Saya dulu sempat punya F10 soalnya Pak. Nah, ini masuk area kita sebut body Pak. Jadi sini perbaikan bodinya, kelas apa.
Nah, ini kebetulan ada 2 yang di restore. Ini restore nih Pak. Oh, ini yang saya bilang tadi 2002 nih Pak. Ini 2002. Oh, gila. Ini dia minta di restore full Pak. Di restore full ini. Back as to original. Back to original. Waduh. Nih guys, yang tadi gue sempat di awal bilang 2002. Siapa yang punya ini harta karun deh sekarang. Ya, ini harta karun. Ya. Ini harta karun banget nih. Kalau kalian ketemu di Jawa entah di mana gitu buru-buru bayarin. Mau kondisi apapun ambil. Ya. Mau tinggal bangkai pun ambil, nanti bisa di restore di sini, tenang aja. Itu bakalan jadi duit banget itu. Pak, ini ada Mercy ya Pak ya? Ya, ini SL. SL Cabriolet ya? Cabriolet. Full restore juga? Full restore. Pak, kalau restore gini berapa lama sih biasanya Pak sambil nunggu part datang apa segala macam? Biasanya sih paling cepat 6 bulan. Paling cepat 6 bulan. Karena kan ketakutan orang restorasi kan salah satunya waktu kan Pak. Kalau Kelamaan. restore memang kita nggak bisa nentuin waktu. Iya memang nggak bisa nentuin, tapi kan nggak boleh selamanya Iya. juga Pak gitu. 2 tahun nggak selesai kan juga nggak lucu Pak. Betul. Tapi Paling cepat rentang 6 waktu bulan. paling cepat 6 bulan ya Pak ya. Bisa mungkin 6 bulan, tapi tergantung part dapatnya Iya, apa. dan tergantung kerusakan juga. Oke. Pak, ini di belakang bagian pengecatan. Iya. Nah, ini yang kita bilang perbaikan chassis dengan Oh, ini mesin tadi, mesin Iya. chassis itu. Oke, namanya apa sih Pak? ini Caroliner. Caroliner. Iya. Buat mana sih Pak? Swedia. Wah, pantas ini. Jadi itu komputernya. Jadi ini bisa ngukur. dia langsung bisa nge-mapping, ngebaca Iya. sasisnya seberapa rusaknya. Betul. Dan bisa dibenerin. Bisa ya. Jadi Wah, ini penting ini. kalau kita lihat depan, ya ada alat tariknya. Jadi kalau nggak terlalu parah, sebenarnya bisa kita tarik. Oke. Oke. Jadi dia ada pengatur torsi tarik ya, Pak ya. Nah, ini alatnya. Sampai seberapa parah sih Pak bisa dibenerin kalau sasis itu Pak? Di atas 70% masih bisa Masih dibenerin? bisa. Sebenarnya sampai hancur juga kita bisa benerin. Serius? Wah. Jadi Nah, ini tergantung kondisi apa. Sepanjang kita dapat titik yang kita bisa jadi referensi bisa ya Pak ya? kita benerin. Oke. Jadi kalau chassis harus ada minimal dua reference titik yang masih utuh. Oh, untuk dia ngebaca. Iya. Ini benerin sasis Pak? Ini benerin chassis. Oke. Jadi ini contoh orang ngebenerin chassis yang tidak baik. Oh, yang model konvensional Nah. masih analog ya Pak ya, main tarik-tarikan ya. Nah, jadi yang punya ke sini karena suka tuh dibaca, ternyata masih berantakan. jadi dia pakai kok kayaknya nggak enak. Oke. Ternyata oke. chassisnya disambung-sambung. Body repair, service, benerin chassis. Ini apa nih Pak? Ini full cat, full repair, full repaint. Ini body shell yang khusus kita dapat dari BMW Untuk? buat training. Oh, untuk training. Ini khusus body shell untuk training. Ya. Nah, ini kita masuk ke area Wow, ada pagoda. painting. Ini painting ini Pak di Ya, sini. ini painting nih. Ini Ada berapa itu Pak? Ada berapa oven Pak di sini Pak? Ada 2. Ada 2 oven. Dan yang utama kita pakai catnya tuh water base. Water base. Mereknya apa Pak? Glasurit. Oh, Nah, glasurit. ini yang kita bilang pertama dan satu-satunya di Asia Tenggara pakai Pak. 100 line. Apa bedanya 100 line sama yang biasa Pak? Ini water base, generasi terakhirnya glasurit. Saya tahu yang glasurit itu Pak, karena saya kan main helm. Ya, Kita kalau mau ngecat helm tuh Pak, kan mesti timbang-timbang berat cat ya Pak ya? Iya, betul. Karena kan helm 50-100 gram, beda itu berasa berat kan Pak? Iya, betul. Memang selalu pakainya glasurit Pak. Clear coatingnya glasurit, base paintnya juga glasurit. Karena enteng. Tapi kalau di mobil sama nggak sih Pak perlakuannya? Sama ya Pak ya? Sama. Oke. Jadi ini 100 line dibanding yang generasi sebelumnya 90 line, dia lebih gampang untuk cari warnanya. Oh, oke. Dan aplikasinya lebih mudah. Guys, kalau ini agak berisik, no worries ya, karena memang kita lagi di area banyak pekerjaan. Jadi kita sambil jalan sambil lihat. Ini kayak proses finishing ya Pak ya? Di sini namanya preparation area. Oh, prep.
Jadi dempul dan epoksi di sini. Oke. Jadi nggak ada Kalau debu. misalkan kayak body yang dekok, yang kayak penyok gitu, di mana Pak Itu perbaikan? di tempat tadi. Oh, yang di depan tadi. Ah. Oke, jadi ini pre-painting ya berarti batanya. betul. Pre-paintingnya berarti di sini ya Pak? Iya. Nah, Oh, ini mesin ininya iya, Pak ya? oven. Mesin Nah, ovennya ini- ya? Ini color lab kita. Oh, ini color lab. Ini dari gas Ini sudut. semua gelas Pak? Oke, thank you Pak. Nah, ini Wah. color profi. Jadi kalau kita mau lihat manualnya, Hah? kita lihat pakai ini. Oh gitu. Dan ini bisa di mix match ya Pak? Bisa. Warnanya? Bisa. Ya Pak ya? Bisa. Jadi special color gitu bisa Ya. berarti ya Pak? Dan kita punya scanner buat bikin warna. Jadi nggak mungkin salah warna ya Pak ya? Basicnya nggak akan salah. Gitu loh. Iya, karena kan mobil kan beda-beda kan Pak. Misalkan kayak BMW namanya biru apa, itu kan tinggal- Mercy biru apa gitu. pakai Porsche juga gitu kan biru apa. Nah ini bisa ngebacain warnanya ya Pak ya? Jadi dia bisa di scan, nanti dia di komputer situ bisa keluar. Jadi pin colornya nggak mungkin berubah ya Pak ya? Itu penting karena Dan di sini juga kita gunain epoksi Hah? yang pakai ultraviolet. Oh, apa Jadi- bedanya Pak? Itu paling pengeringannya kalau bidang besar 5 menit, 5-10 menit kelar Pak. Udah kering? Udah kering. Itu yang epoksi kering tadi itu. Iya. Jadi memang benar-benar efisien ya waktunya ya Pak ya? Makanya kalau kita bilang di sini ada one day service bisa. Jadi pagi taruh sini kerusakannya yang minimal Minimal lah ya. bisa kerjain. Oke. Itu menarik karena balik kayak tadi gua bilang orang tuh nggak pengen lama-lama mobilnya ada di bengkel ya sebisa mungkin cepat keluar. Ya, dan lagi dengan scanner itu kita bisa nyari warna lebih cepat. Saya belum pernah se-happy ini loh Pak ke bengkel. Saya termasuk yang happy nih pergi ke bengkel Pak. Karena selama ini permasalahannya itu satu ya waktu Pak lama gitu ya. Terus kadang-kadang ada orang berpikir bahwa mobilnya kan kayak mobil simpenan atau mobil koleksi ya kan, mereka butuh untuk pakai dan segala macam. Tapi kalau lama-lama di bengkel nanti dari mulai satu yang rusak nanti ikut dan lain ikut rusak Iya. Pak. Jangan Woi. kita juga nggak mau lama-lama. Kenapa? Karena space kita Space-nya juga kepakai. Terbatas ya Pak ya. Iya. Pak ini kalau bisa masuk mobil bisa sampai seberapa banyak Pak? Kalau dalam satu kali pengerjaan untuk bodi sekitar 60-30 unit 60-70 unit ya? satu kali waktu ya. Iya, satu kali waktu ya Pak ya. Wah guys, Len lu lihat tuh Len di sana Len ini gua nggak tahu ini mobil apa Pak yang orange Pak, BMW apa sih Pak ini Pak? Ini S9 E9. 30 CSI. Kalau ini seri 628. 628. Ini sama berarti 628 ya Pak ya? Ini 635, ini 628. Sebelahnya Pak? Sama dengan ini S9. E9. Wah udah deh, jangan lihat ini deh, pusing-pusing. Ini mobil kolektor orang-orang gila. Ini punya siapa Pak? Customer ya Pak? Customer. Wow. Ini E12. E12. Iya. Pak, kan saya senang nih Pak ngelihat ya. Efisien, harga juga bersahabat, waktunya juga cepat, tempatnya juga bagus. Reception areanya oke, ada coffee shop, ada ruang tunggu, ada smoking area. Kenapa baru sekarang ada Pak sih pertanyaan saya? Kelamaan nggak sih? Gue dari dulu nyari bengkel yang bagus tuh susahnya minta ampun. Kenapa baru sekarang sih Pak? Ya posisinya kebetulan aja baru sekarang ketemu Orang-orang yang tepatnya baru sekarang ya Pak ya? Oke, Pak. Kan saya mau masukin mobil saya tuh Pak. Front lip-nya habis tuh kena gesrot gitu Pak. Gitu. Itu nggak lama lah ya kerjaan ya? Kalau front lip segala. Paling Kurang lebih front lip, kalau front lipnya udah ada dan kondisi baru, kurang lebih sih 3 hari kelar. oh nggak cuma repaint doang sih Pak, kan front lip-nya masih nempel di mobil. Iya, Cuma paling sekitar segitu. gitu aja ya Pak. Paling lama ya kita kembali lagi 5 hari. Ya 5 hari lah. Wah nice banget ya. Tuh Pak mobil saya nanti saya kasih lihat deh Pak.
Nah guys, tadi kita udah muter-muter dari reception area ini sampai area pengerjaan dari servis biasa, terus benerin chassis, kemudian paintingnya di belakang, sampai mobil-mobil stoknya lumayan sadis-sadis. Nah, happy-nya gue kesini itu karena apa? Karena gue tahu di sini jadinya harganya bersahabat, pengerjaannya cepat, tempatnya oke banget, ada area waiting untuk kita customer itu rapi banget, ada kafenya juga, ada smoking area buat kalian yang ngerokok. Enak banget tempatnya dan gue nyesel baru taunya sekarang, tapi nggak apa-apa, nanti next time walaupun gue jauh gue udah tetap datang. Nah, buat kalian yang di sini suka lewat nih Jalan Ciater Raya sini di daerah Tangsel, Pamulang, nggak usah worry, mereka bisa kerjain apa aja ya Pak ya, nggak hanya BMW ya Pak ya, walaupun kalian lantar logonya tadi di awal gede banget tuh BMW, karena memang mereka apa dibilangnya Pak? Bengkel authorized, service dealer. Service dealer authorized-nya langsung dari BMW. And this is the first service authorized dealernya. Body shop punyanya BMW di Indonesia. Baru pertama loh, ini the first. Jadi nggak usah diraguin lagi buat kalian yang tahu produk BMW. Mereka punya standar itu tinggi, jadi nggak akan mungkin dikerjain ala-ala pinggir jalan sih, nggak mungkin ya Pak ya, karena standarnya udah tinggi. Kalau nggak dicabut ntar license-nya sama BMW ya Pak ya. Iya, karena itu kan pasti ada KPI-nya kan gitu. KPI ini kan nggak mungkin kayak ini nih, kayak ini kan CI-nya udah ada, ini CI-nya BMW banget gitu. Jadi nggak akan mungkin tiba-tiba hasilkan mobil keluar dibanding mobil masuknya lebih jelek, itu kok nggak mungkin gitu. Jadi pasti kita expect hasilnya pasti akan sangat bagus. Pak Rudi, thank you banget Pak udah dikasih wejangan-wejangan dan informasi. Sorry kita baru tahu ya kesini. Next time kita semua kesini, oke? Pak Rudi, thank you banget Pak. Sukses ya Pak tempat barunya Pak ya. Sukses buat BMW Ultima Pak. Minta tolong mobil saya dikerjain ya Pak. Oke guys, itu aja dari gua. Thank you banget ke BMW Ultima. Jangan lupa di Ciater Raya daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Nggak usah ragu-ragu kalau kesini, apapun masalah mobil kalian berhubungan sama servis, restorasi, benerin mesin, body repair, chassis repair, kalian semua bisa kesini ya guys. Tempatnya rekomen banget, ini nggak bohong-bohong, gua nggak ada dibayar apa-apa nih sama Pak Rudi, sama sekali gue cuma dikasih kopi doang tadi ya. Nggak, karena gue happy sama tempatnya. Udah, itu aja dari gue sama Om Marlen, pamit dulu, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya ya. Thank you ya guys, ciao ciao.